Tuhan Yesus, terima kasih untuk cintamu bagi kami. Kau Allah yang baik. Kau pencipta alam semesta. Engkau Allah yang kudus dan mulia. Di dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia. Kau tahu kami bergumul dengan dosa. Kau tahu kami bergumul dengan segala kelemahan-kelemahan kami dan kami tidak mampu. Engkau hadir Tuhan, menjadi penyelamat bagi kami. Engkau Kristus Tuhan yang tersalib bagi kami. Setiap kali kami memandang karya salib itu, kiranya Tuhan Kau terus membawa kami semakin mencintai Tuhan, semakin mengerti kebaikan-Mu yang luar biasa. Pagi ini Tuhan kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah ini dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan sapaan-Mu kembali lagi meneguhkan kami. Tentang anugerah Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang panggilan Tuhan bagi kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan men-sharingkan firman-Mu, Tuhan yang menolongnya. Dan berkati kami semua ya Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami semakin mengenal kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Kita bersyukur pagi ini kita bisa beribadah bersama dan sebentar kita akan bersama merenungkan topik ini tentang Kristus yang disalib. Tapi sebelum saya mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan sebuah pengumuman tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh bidang komunitas atau cross atau kelompok kecil di gereja kita. Ya, pada bulan Februari nanti kita akan ada gathering, itu tanggal 15 Februari hari Kamis jam 6:30 di tempat ini. Nah, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di dalam gathering ini. Lalu untuk bulan Maret itu kita akan ada retreat tanggal 10 dan 11 Maret, yaitu itu hari Minggu dan Senin. Minggunya itu sore kita akan adakan, tempatnya di Karmelitas di Tidar. Nah, ini juga terbuka untuk umum. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut silahkan. Karena di dalam retreat ini dan juga gathering ini kita akan sama-sama belajar tentang perjalanan iman kita sebagai seorang murid Kristus, ya. Perjalanan menjadi seorang murid Kristus itu sebuah journey, sebuah perjalanan. Dan tidak terjadi hanya dalam satu kali peristiwa, tidak. Tapi ini sebuah perjalanan. Dan bagaimana kita akan menjalani perjalanan iman kita ini. Nah, kami mengajak untuk bisa join. Bulan Februari ini ada gathering tanggal 15 dan tanggal 10 dan 11 Maret ada retreat. Nah, untuk informasi selanjutnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya atau ada nomor yang ada di situ ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar bersama dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, pembahasan firman Tuhan yang kita lakukan pagi ini Bapak Ibu Saudara sangat berkaitan juga dengan minggu-minggu sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang akan saya sampaikan nanti akan ada sedikit mengulang pembahasan khususnya minggu lalu yang disampaikan oleh Pendeta Bubi ataupun juga yang kalau KU3 itu Saudari Wiwi ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ayat 1. Demikianlah pula ketika ku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan.
Salib menjadi sebuah lambang yang sangat identik dengan kekristenan. Waktu kita masuk ruangan ini, kita langsung dibawa untuk memandang kayu salib. Kalau kita melihat ada orang pakai kalung salib, kita langsung bilang, langsung kita katakan, ini orang Kristen. Kalau kita lihat rumah seseorang ada salibnya, kita akan ngomong, wah ini rumah orang Kristen. Kalau kita lihat ada mobil, ada aksesoris salibnya, kita langsung bilang, ini yang punya orang Kristen. Bukan mobilnya yang Kristen ya, yang punyanya Kristen. Gitu ya, mobilnya nggak ada agama gitu ya. Nah sekali lagi Bapak Ibu Saudara, salib itu menjadi lambang yang melekat dengan kekristenan. Tapi kenapa salib? Ini sesuatu yang unik. Sebab salib pada zaman dulu, jadi kita menggunakan salib ini sudah sangat lama. Kekristenan itu diidentikan dengan salib itu sudah sangat lama. Tapi mengapa salib? Padahal salib itu identik dengan kelemahan, kehinaan, penderitaan, kekalahan. Kalau orang mau menggunakan simbol, kalau orang mau menggunakan lambang, maka biasanya yang dipilih itu adalah sesuatu yang keren. Misalnya nih kalau mau digunakan simbolnya binatang, maka binatang yang dipilih adalah binatang yang hebat, yang kuat, yang menandakan keperkasaan, kemegahan gitu. Jadi lambang itu biasanya singa, gitu kan? Arema, Singoedan, gitu kan? Tapi menggambarkan sesuatu yang wah keren gitu. Atau harimau, atau panther kayak gitu ya, atau kalau ular itu ularnya ular kobra, gitu kan? Atau kalau ngambil simbol binatang burung, itu yang diambil itu adalah burung Raja Wali, elang gitu. Saya belum pernah ketemu orang menggunakan simbol kecoa. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kenapa salib? Tapi kita sebagai orang Kristen dengan begitu bangga menggunakan salib itu. Karena apa? Karena kita melihat, kita teringat kepada ada satu sosok di kayu salib itu. Kita teringat kepada satu pribadi yang ada di kayu salib itu dan dia mati bagi kita. Kita teringat kepada ada Allah yang turun ke dalam dunia dan dia memilih untuk mengalami penderitaan yang sangat mengerikan dan menjadi pengganti bagi kita di kayu salib. Karena itu ketika kita menggunakan salib sebagai simbol, diasosiasikan melekat dengan diri kita, kita langsung teringat dengan satu pribadi yang penuh cinta, yang penuh kasih. Walaupun sekali lagi di luar sana orang akan mencibir, kenapa salib? Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus yang mati di kayu salib ini, walaupun tadi saya katakan asumsi manusia pada umumnya, pemikiran manusia pada umumnya, salib itu lambang kehinaan, salib itu lambang kekalahan, salib itu lambang penderitaan dan kematian. Tetapi ketika kita tahu ada Yesus di sana, maka kita melihat ada sesuatu yang berbeda di kayu salib itu. Ada kemenangan, ada kehidupan, ada pengharapan, ada kemuliaan. Kenapa? Karena ada pribadi Yesus yang mati di kayu salib itu. Nah Yesus yang disalib ini Bapak Ibu Saudara, inilah berita Injil. Ya. Paulus juga membahas tentang apa itu Injil di dalam 1 Korintus pasal 15. Saya tampilkan tetapi ada beberapa ayat kalimat yang saya tidak masukkan Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa melihat apa itu Injil, ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Perhatikan ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil itu tentang apa? Tentang siapa? Ada Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Itu Injil. Dan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi Injil itu adalah kabar baik dari surga tentang Yesus
Di mana Yesus mati bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, baik itu di medsos atau di mana ya. Ada orang yang berkata, oh Injil itu cuma sebuah buku. Jadi dari surga Tuhan kasih Injil dalam bentuk buku. Lalu Yesus sang pembawa Injil memberitakan buku itu keliling. Bukan. Bukan. Injil bukan buku yang turun dari langit lalu Tuhan Yesus keliling cerita itu. Bukan. Injil itu apa? Injil itu adalah Kristus itu sendiri. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat-malaikat mengumandangkan berita tentang kabar baik itu. Malaikat berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Aku menyampaikan kabar baik. Tentang siapa? Tentang Yesus yang datang ke dalam dunia. Dia lahir. Itu Injil. Dan Yesus itu dia mati di kayu salib. Itu Injil. Dan kita menaruh iman kita kepada pribadi ini. Kita mempercayakan hidup kita kepada pribadi ini yang menjadi korban penebusan buat kita di kayu salib. Dia Tuhan yang maha besar. Nah Bapak Ibu Saudara, Injil inilah yang Paulus bawa ketika dia pelayanan misi. Dia pelayanan misi dari berbagai tempat, dari satu kota, dari satu daerah ke tempat yang lain. Dan sampailah dia ke kota Korintus. Ya. Nah ketika Paulus sampai di kota Korintus, dia juga tetap memberitakan Yesus adalah Mesias. Dia setia memberitakan kabar ini. Dia tidak kurangin, dia tidak tambahin. Dia tidak bungkus ulang supaya orang seperti Injil itu seperti diformulasi ulang oleh Paulus supaya orang yakin. Enggak. Dia tetap konsisten memberitakan Yesus itu adalah Tuhan yang mati di kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara, memang pada waktu pemberitaan Injil itu ada tantangannya. Ya. Nah dalam hal ini saya mau mengatakan tantangan pemberitaan Injil itu adalah orang-orang yang mendengar Injil, mereka itu sudah punya mindset tersendiri. Sudah punya iman sendiri dalam tanda petik. Orang-orang yang mendengar Injil, mereka itu sudah punya paradigma tersendiri. Sehingga ketika Injil itu disampaikan, itu ada sebuah proses. Nah ketika Paulus menyampaikan Injil ini kepada di jemaat di Korintus, nah di jemaat Korintus atau di kota Korintus ketika Paulus melayani di sana, itu ada dua jenis kategori lah ya. Ada orang Yahudi dan juga ada orang-orang non-Yahudi. Nah minggu lalu pendeta Bubi sudah sampaikan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus memberitakan tentang Yesus yang disalib, orang-orang yang berlatar belakang Yahudi mendengar itu gak bisa terima. Nah orang-orang Yunani yang non-Yahudi mendengar tentang Yesus yang disalib juga gak bisa terima. Kenapa? Sebab mereka sudah punya iman sendiri. Mereka sudah punya pemikiran tersendiri. Jadi ketika yang namanya Yesus disalibkan itu diberitakan, ada yang menolak. Tetapi ketika kita baca Alkitab, ada yang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa orang Yahudi itu sulit terima? Dan mengapa orang Yunani itu sulit menerima? Nah ini minggu lalu pendeta Bubi sudah sampaikan. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 dan 23, di situ disampaikan oleh Paulus, orang-orang Yahudi menghendaki tanda, yaitu mujizat. Tapi orang-orang Yunani mencari hikmat, mereka mencari pengetahuan, mereka kepingin filsafat-filsafat, pemikiran-pemikiran yang begitu tinggi, bahkan sampai rumit, jelimet, dan memusingkan. Nah ketika Paulus katakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Nah bagi orang Yahudi, itu menjadi sebuah batu sandungan. Mereka nggak bisa terima dan mereka akhirnya marah kepada Paulus dan kepada para pengikut Kristus. Dan bagi orang-orang bukan Yahudi, Yesus yang disalibkan itu adalah sebuah kebodohan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu sangat suka dengan mujizat. Bagi mereka,
mujizat itu simbol, tanda kehadiran Tuhan. Nah, tapi gini, pada waktu Tuhan Yesus datang melayani, Tuhan Yesus kan melakukan banyak mujizat tuh. Ya. Tetapi orang-orang Yahudi ketika melihat mujizat itu, mereka justru komennya tentang Tuhan Yesus tuh negatif. Orang kerasukan setan. Dan bahkan yang sangat sulit mereka terima itu adalah Yesusnya mati di kayu salib. Mereka menantikan Mesias, iya. Tetapi bukan Mesias yang mati di kayu salib. Bagi mereka, Mesias itu adalah seperti Raja Daud yang datang dengan semua kemegahan, kejayaan, keperkasaan. Yang bisa menaklukkan tentara-tentara musuh dan membangun kembali kerajaan Israel yang megah, yang jaya, yang perkasa. Tapi ketika mereka lihat Yesus mati di kayu salib dan dikatakan ini Mesias, Sang Juru Selamat, gak bisa terima. Nah, orang Yunani juga sama. Bagi mereka, keselamatan lewat kematian, lewat penderitaan Yesus, nggak bisa terima. Salib itu kehinaan, salib itu kekalahan, salib itu kebodohan, nggak bisa mereka terima. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Paulus tetap memberitakan, sebab inilah pesan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kisahnya, ada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi yang akhirnya percaya. Dan ada orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi juga percaya. Dan jemaat yang di mana Paulus menulis surat ini adalah mereka itu. Jadi ketika Paulus menulis surat tentu sudah ada jemaatnya yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Tadinya mereka tidak percaya, tapi akhirnya mereka percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, komitmen untuk memberitakan Injil dengan setia. Yesus mati, yang adalah Allah datang ke dalam dunia. Kita komitmen konsisten memberitakan Injil ini. Gereja kita berkomitmen memberitakan Injil ini. Kalau kita memperhatikan medsos, kita akan berjumpa dengan pengajaran-pengajaran yang kayaknya Injil. Istilahnya sama, Injil, tetapi kontennya beda. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu buka medsos, YouTube begitu ya, Saudara harus betul-betul mengerti. Ada yang kayaknya Injil, tapi sebenarnya bukan Injil. Saya ambil contoh. Kalau percaya Yesus, pasti kaya. Kalau percaya Yesus, pasti sembuh. Itu bukan Injil. Memang Yesus bisa membuat mujizat. Memang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Bisa. Tetapi konsep Injil kemakmuran, percaya Yesus pasti sembuh, percaya Yesus pasti kaya, itu bukan Injil. Kenapa? Sebab mereka itu cuma menjadikan Allah sebagai alat untuk saya mencapai kemauan saya. Untuk Allah memuaskan keinginan saya, itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Kalau Allah cuma dipakai untuk memuaskan kebutuhan saya, kalau Allah cuma dipakai untuk memuaskan keinginan saya, itu bukan Injil. Itu bukan Allah. Itu sama seperti saudara kayak apa? Ada jin yang muncul. Aku beri kamu 3 permintaan. Jin berikan aku wajah ganteng. Ngimpi gitu dia. Tuhan gak kayak gitu, itu bukan Injil. Bapak Ibu Saudara, saya rindu saudara bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Nah, bagaimana Paulus memberitakan Injil di kota Korintus ini? Ya. Paulus ketika dia datang ke kota Korintus, dia katakan bahwa dia datang dalam segala kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ya. Ayat 3 dan ayat 4 saya akan membacakan, ada kalimat di bawahnya. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus memberitakan Injil ke kota Korintus, dia tahu tantangannya. Dia tahu.
Tapi Paulus juga sadar bahwa aku ini juga lemah. Sebagai manusia aku ini punya banyak keterbatasan. Keterbatasannya Paulus sebagai seorang manusia itu banyak. Dan salah satunya adalah dia sadar dia tidak mampu untuk membuat orang percaya kepada Yesus. Kenapa? Sebab yang membuat orang bisa percaya pada Yesus itu cuma Tuhan itu sendiri. Ya. Perhatikan lagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Paulus tadi ada di kota Korintus. Bagaimana mungkin bisa meyakinkan orang yang dengan punya pemikiran, punya konsep untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia dan dia mati di kayu salib untuk menjadi korban penebusan. Bagaimana mungkin manusia di dunia ini bisa percaya kepada berita itu? Jadi membuat orang bisa percaya kepada berita itu bukan karya manusia. Itu sebabnya Paulus katakan ketika aku datang, aku tidak mengandalkan kefasihanku. Padahal Paulus itu orangnya keren banget. Teologinya keren banget. Dia punya pengetahuan tentang filsafat Yunani juga dia tahu banyak. Tapi ketika dia datang dan dia tahu konteksnya ketika dia akan berhadapan dengan orang-orang begini. Dia tahu cuma Tuhan yang bisa membuat orang ini percaya. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Paulus sendiri adalah orang Yahudi. Nah, minggu lalu Pendeta Bubi sudah sampaikan bagian ini. Tapi saya ingin mengajak untuk kita bisa melihat lagi. Dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 3 dan 4, lalu pasal 26 ayat 9, ini cerita tentang Paulus. Bagaimana dia itu tadinya tidak bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Ayat 3, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Perhatikan, dia menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah. Dan ayat 4, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Pasal 26 ayat 9, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Kesaksian ini menceritakan kepada kita semua bahwa Paulus pun tadinya gak percaya. Nah, gini Bapak Ibu Saudara. Kita harus ingat, Paulus ini orang Yahudi. Ya. Dia itu pembelajar Taurat yang sangat-sangat kuat. Sangat teliti. Jadi Paulus ini seorang penganut monoteisme. Dia ini seorang monoteis yang sangat-sangat taat. Kalau bahasa kita mungkin nyekek dia nih. Ya. Bukan cuma Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain-lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada satu Allah, monoteisme. Tetapi mereka ini adalah orang yang pertama-tama percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Beda banget Bapak Ibu Saudara kalau Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka itu latar belakangnya adalah Yunani yang penganut begitu banyak, menyembah begitu banyak dewa. Kalau misalnya Paulus ini tadinya adalah penganut politeisme, maka dia tambahkan satu Yesus menjadi tuannya, menjadi dewanya, menjadi Allahnya. Bagi kita bukan sesuatu yang aneh. Tapi ini enggak. Paulus dan semua murid-murid awal-awal pada waktu itu, mereka semua adalah penganut monoteisme. Tapi mereka adalah orang yang akhirnya bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi konsep Allah Tritunggal itu justru muncul dari sana. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengar ada berita mengatakan orang Kristen mengadopsi pengajaran pagan, keliru besar. Enggak. Tidak. Paulus, tadinya dia menolak. Aku gak percaya Yesus. Tapi bagaimana dia bisa percaya?
Karena ada kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang mengubahkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, seseorang itu bisa percaya pada Yesus, itu karena Tuhan yang bekerja di dalam hati orang itu. Paulus sekali lagi sadar, bukan dia yang bisa membuat orang percaya pada Tuhan, enggak. Tapi dia memberitakan firman. Dia beritakan firman. Dia beritakan firman. Dan Tuhan yang membuat orang itu menjadi percaya. Tapi gini Bapak Ibu Saudara ya. Pada waktu saya katakan Tuhan yang membuat orang bisa percaya. Nah itu bukan berarti, kalau gitu Pak saya cuma berdoa aja ya. Biarkan Tuhan saja yang bekerja. Enggak. Tuhan tetap mau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Apa itu? Membagikan firman Tuhan. Nah Paulus dia kan keliling tuh memberitakan firman Tuhan. Supaya apa? Orang itu kenal Tuhan. Nah Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Dia katakan iman itu timbul dari mendengar. Mendengar apa? Firman. Jadi orang itu tetap harus dengar firman. Nah bagian kita Bapak Ibu Saudara adalah share the gospel. Kita membagikan Injil Tuhan. Nah Injil itu Bapak Ibu Saudara adalah tentang Tuhan yang datang ke dalam dunia. Dia Allah yang berintervensi. Dia Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dia bukan Allah yang cuma duduk di surga lalu dia memberikan sejumlah perintah. Lakukan ini, lakukan itu, gak boleh begini, gak boleh begitu. Tidak. Dia bukan Allah yang memberikan perintah seperti itu Bapak Ibu Saudara, bukan. Coba kalau dibilang ya, cuma memberikan perintah. Kalau misalnya ada 100 perintah yang harus kita hafal. Kalau satu saja kita luput melakukannya, masuk neraka. Saudara bisa hafal 100 itu? 100-100-nya saudara bisa lakukan. Semakin banyak hukum yang saudara coba lakukan, semakin banyak dan semakin saudara sadar bahwa saudara tidak pernah mampu. Injil itu adalah Allah itu berkasih karunia. Injil itu menyadarkan kita bahwa kita tidak mampu. Tidak mampu mengatasi dosa ini. Kita tidak berdaya menghadapi dosa ini. Karena itu Allah itu sendiri yang datang. Dan dia yang memenuhi semua tuntutan hukum Tuhan. Dan dia menjadi pengganti buat engkau dan saya. Nah ini berita ini yang harus didengar. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bukan cuma kita doakan, tapi kita juga membagikan Injil itu. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar firman Tuhan dengan baik. Kita perlu belajar Injil Tuhan juga dengan baik. Sehingga apa? Kita bisa share itu. Ya, kita bisa bagikan. Nah Bapak Ibu Saudara, medsos hari ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Setiap kita buka YouTube misalnya. Dan setiap hari kita juga bertemu dengan ada begitu banyak pengajaran. Dan khususnya ada banyak orang-orang yang berpandangan negatif, bersikap negatif tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus kan diangkat jadi Tuhan tahun 300-an atau tahun 400-an gitu. Yesus itu, matinya kok di tiang jemuran. Kitab sucinya orang Kristen itu kok dikoreksi-koreksi terus sih. Kalau dikoreksi, direvisi berarti ada yang salah. Kayak skripsi aja direvisi. Dan masih banyak lagi yang lain Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya rindu Bapak Ibu Saudara doakan mereka. Supaya mereka yang search gitu, yang surfing di medsos ini. Mereka juga bisa berjumpa dengan Injil Tuhan. Ya. Di medsos juga ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Ya, misalnya kayak Andre Tunggal, Pak Andre Tunggal, terus Esra Soru, Pendeta Deking Gadas dan sebagainya. Mereka sangat aktif memberitakan Injil Tuhan di sana. Kita doakan supaya mereka, kan kadang-kadang tuh orang ngintip tuh ya ke channel-channel itu.
Kita doakan supaya mereka juga bisa berjumpa dengan Kristus. Sekali lagi, benih firman Tuhan itu seperti benih. Ketika orang dengar firman Tuhan, kita nggak tahu kapan benih itu akan bertumbuh. Sama seperti kita taruh benih, ya. Kita taruh di tanah, terus kita tungguin kapan ini tumbuh. Dilihat-liatin, nggak tumbuh-tumbuh. Ditontonin nggak, dipelototin, ayo tumbuh, nggak tumbuh-tumbuh. Kita tinggal, mulai keluar, gitu. Jadi kapan Tuhan bisa membuat orang itu percaya, kita nggak pernah tahu. Tapi bagi kita, bagian kita adalah membagikan tentang Yesus yang disalibkan itu. Kita harus semakin kenal siapa Yesus yang disalib itu. Ya. Nah, saya ingin menutup renungan pagi ini dengan kisah seorang yang bernama Warner Welles. Ya. Kisahnya sudah dibukukan. Nah, bukunya itu ini diterbitkan oleh Saat, Cold Case Christianity, ya. Bukunya sangat menarik, apalagi kalau saudara suka cerita-cerita kayak detektif. Nih bukunya menarik. Ia seorang pengikut ateis yang sangat taat. Nah, perhatikan ya, dia ateis yang sangat taat. Jadi bukan cuma percaya Tuhan taat, nah dia juga ateis yang taat. Profesinya seorang detektif dan khususnya mengungkap kasus-kasus pembunuhan yang lama. Jadi misalnya ada pembunuhan sekitar 15 tahun yang lalu yang tidak terungkap, nah dia selidiki. Dia cari bukti-bukti forensik dan sebagainya untuk mengungkap siapa pelakunya dari pembunuhan itu. Ya, itu dia dengan kisah hidupnya. Dia sudah berulang kali diajak oleh temannya untuk ke gereja. Tapi dia selalu menolak. Nah, kali ini temannya mengajak dia ke gereja pada waktu dia berusia 35 tahun. Oke, dia datang ke gereja. Ibadah dimulai. Dia katakan, aku hadir dalam ibadah gereja sebagai seorang ateis. Dan ibadah itu dia nilai secara ateis. Jadi semuanya dia bisa sanggah. Tapi ketika dia berjumpa dengan nama Yesus, dia mulai mikir, siapa Yesus? Bagi dia, Yesus itu cuma tokoh mitos yang gak ada. Tokoh mitos tapi dia itu mengajarkan pengajaran moral. Ya. Jadi buat dia, Yesus itu tokoh mitologi yang mengajarkan tentang moral. Bagi dia, aku cuma bisa percaya Yesus itu cuma seorang guru. Tapi aku nggak bisa percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi sekali lagi ibadah waktu itu menggelitik dia, membuat dia penasaran, membuat dia ingin cari tahu siapa Yesus. Nah, dengan skillnya tadi, dengan backgroundnya tadi seorang detektif, dia mulai melakukan penyelidikan. Investigasi pun dia lakukan. Kisah kematian Yesus atau kisah tentang tokoh Yesus yang 2000 tahun yang lalu, dia mulai selidiki ulang. Dia cari berbagai sumber. Pertama dia baca Injil Markus. Sesudah dia baca, dia selidiki dan sebagainya. Dia katakan data Injil Markus akurat. Dia selidiki dengan berbagai macam sumber. Dan dia katakan Yesus itu Tuhan. Dia bukan tokoh mitos, tapi dia adalah tokoh yang real. Dan dia mati di kayu salib. Hidupnya diubahkan Tuhan. Dan dia menjadi orang yang melayani Tuhan. Dia menjadi seorang hamba Tuhan dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang disalib. Kepadanya kita percaya. Kepadanya kita mempercayakan hidup kita sebab dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi korban penebusan. Mungkin ada saudaranya, Bapak Ibu Saudara, teman atau siapapun.
mungkin mereka belum tahu tentang Yesus. Atau mungkin mereka salah paham tentang Yesus. Bagikan Injil itu. Doakan mereka. Kita tundukkan kepala. Saya mengajak singer untuk bisa maju. Saya mengajak untuk kita berdoa. Mengingat lagi tentang Kristus itu. Lihat Yesus yang menjadi korban penebusan bagi engkau dan saya. Ingat cintanya. Ingat pengorbanannya. Biar singer menaikkan pujian ini sambil kita mengingat pribadi yang agung itu. Mungkin saudara juga saat ini mengingat ada satu nama orang yang menolak Yesus. Orang yang punya pandangan yang negatif tentang Yesus. Mari kita doakan mereka supaya mereka boleh berjumpa dengan kebenaran itu. Dan Tuhan boleh menjamah mereka. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Ingatlah Yesus Di setiap yang memberikan hidup, musim kehidupan, yang memberikan kemenangan. waktu ku kuat maupun Yang menggenggam lemah, hidupmu sampai selama-lamanya. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama kita katakan, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus selamanya dia. sekali, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan Oleh karena kasih, oleh karena anugerahnya, karena kasih-Nya engkau bisa percaya kepadanya. ku Ada sebagaimana kau ada hari ini. Oh Yesusku, Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Aku menaruh hidupku kepadamu, Tuhan. takkan hilang, karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali lagi kita katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku,
cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini oleh karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika kami mengerti anugerah, kami bisa mengenal Engkau. Ketika dunia sulit untuk memahami siapa Tuhan, siapa Engkau, Kau memberikan kami pengertian itu. Terima kasih Tuhan untuk iman yang Tuhan taruh. Karena itu Tuhan, kami mau terus menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu harapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah pudar. Karena Engkau adalah pengharapan kami yang hidup Tuhan. Karena kami tahu kemenangan ada di dalam Tuhan. Karena kami tahu kehidupan ada di dalam Engkau. Kami mau cinta Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita yang mencintai Tuhan Yesus kita katakan, amin.